Halo semua, pernahkah Anda mendengar tentang sukuk? Investasi syariah yang sedang berkembang pesat ini menawarkan peluang baru bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai prinsip-prinsip Islam. Di sini, kami kelompok 5 akan membahas mengenai analisis perkembangan sukuk dan dampaknya bagi pasar modal syariah. Saksikan video ini untuk memahami perkembangan sukuk dan dampaknya bagi pasar modal syariah. Latar belakang analisis perkembangan sukuk atau obligasi syariah dan dampaknya bagi pasar modal syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri keuangan syariah semakin pesat. Salah satunya ditandai dengan peningkatan penerbitan sukuk. Sukuk sebagai instrumen investasi berbasis syariah telah menjadi alternatif pembiayaan yang semakin diminati oleh pemerintah maupun korporasi. Analisis terhadap perkembangan sukuk menjadi penting untuk memahami tren pertumbuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dampaknya terhadap pasar modal syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana sukuk berkontribusi terhadap penguatan pasar modal syariah, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam perkembangannya. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam analisis ini, pertama, bagaimana sejarah perkembangan dan karakteristik sukuk atau obligasi syariah sebagai instrumen keuangan Islam. Kedua, apa peran sukuk atau obligasi syariah dalam pasar modal syariah dan bagaimana kontribusinya terhadap ekonomi syariah. Ketiga, apa dampak dan tantangan yang ditimbulkan dari perkembangan sukuk atau obligasi syariah terhadap pasar modal syariah? Keempat, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung perkembangan pasar sukuk atau obligasi syariah dan apa inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kelima, apa prospek masa depan sukuk atau obligasi syariah dan pasar modal syariah, serta inovasi-inovasi yang dapat mendukung perkembangan di masa depan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu sukuk. Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang mewakili kepemilikan atas suatu aset atau proyek tertentu. Ketika seseorang membeli sukuk, artinya mereka membeli sebagian kepemilikan dari aset tersebut. Sukuk memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama berbasis aset nyata, misalnya gedung, tanah, atau proyek tertentu. Yang kedua, sesuai prinsip syariah. Sukuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir yang bertentangan dengan ajaran Islam. Industri keuangan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak awal tahun 2000-an. Namun, saat itu instrumen pembiayaan yang sesuai prinsip syariah masih terbatas. Titik penting dalam perkembangan sukuk terjadi pada tahun 2008 ketika Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 tentang Sukuk Negara. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk penerbitan sukuk untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menjadikan sukuk sebagai alternatif investasi yang menarik. Sejak saat itu, volume penerbitan sukuk di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Saat ini, sukuk telah menjadi salah satu instrumen utama dalam pasar modal syariah. Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong perkembangan sukuk. Yang pertama, kebutuhan pendanaan untuk proyek infrastruktur, di mana sukuk menjadi pilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua,
meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi syariah seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan keuangan syariah. Yang ketiga, potensi pasar yang besar, di mana Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga pasar sukuk sangat menjanjikan. Dan yang keempat, kebutuhan akan instrumen keuangan alternatif. Di sini, sukuk menjadi solusi bagi investor yang ingin menghindari riba dan mencari investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Jenis-jenis sukuk. Di Indonesia, terdapat 4 jenis sukuk yang umum dikenal, yaitu pertama, sukuk ijarah. Suku ini berdasarkan kontrak sewa-menyewa, di mana aset yang digunakan dapat dipindahtangankan, sementara pemilik aset mendapatkan fee atau ujroh. Contohnya adalah sukuk yang digunakan untuk pembiayaan gedung perkantoran. Kedua, sukuk mudharabah. Jenis suku ini berbasis kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan. Pada suku ini, investor bersifat pasif, sementara pengelola aktif menjalankan usaha. Suku ini cocok untuk proyek bisnis yang produktif. Ketiga, suku musyarakah. Suku ini berbasis kerjasama modal antar pihak. Keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Dengan tingkat transparansi yang tinggi, suku ini ideal untuk proyek berskala besar. Keempat, suku istisna. Jenis suku ini digunakan dalam pembiayaan proyek konstruksi atau infrastruktur. Pada suku ini, harga dan spesifikasi barang ditetapkan di awal dengan fleksibilitas tinggi dalam pengerjaannya. Suku ini cocok untuk proyek pembangunan jangka panjang. Peran dan dampak suku dalam pasar modal syariah. Suku memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan pasar modal syariah dan perekonomian secara umum. Pertama, sebagai alternatif pembiayaan syariah, suku menawarkan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, menghindari riba, gharar, dan maisir. Dengan suku, proyek-proyek produktif dapat didanai dengan cara yang halal dan berkelanjutan. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Penerbitan suku oleh pemerintah dan perusahaan membantu mendanai berbagai infrastruktur, seperti pendidikan dan kesehatan. Ini secara langsung berkontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, memperluas partisipasi investor. Suku menarik minat investor dari berbagai latar belakang, baik muslim maupun non-muslim yang ingin berinvestasi dalam instrumen yang etis. Hal ini meningkatkan jumlah investor di pasar modal syariah dan memperbesar likuiditasnya. Keempat, kontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Dengan suku, ketergantungan pada utang luar negeri dapat dikurangi, sehingga menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Suku menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun sukuk memiliki potensi besar, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mengoptimalkan perkembangannya di pasar modal syariah. Yang pertama yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah, yang dimana adanya ketidakjelasan regulasi dan juga kebijakan terkait sukuk dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan penerbit, yang dimana diperlukan peningkatan transparansi dan juga konsistensi dalam regulasi untuk membangun kepercayaan pasar. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Adanya terbatasnya jumlah profesional yang memahami produk sukuk dan keuangan syariah menjadi tantangan signifikan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai sukuk dapat menghambat partisipasi aktif dari investor dan juga pelaku pasar. Yang ketiga yaitu keterbatasan jenis akad dan produk. Pasar sukuk di Indonesia masih terbatas pada jenis akad tertentu seperti ijarah dan mudharabah, yang dimana kurangnya variasi produk sukuk membatasi pilihan bagi investor dan penerbit yang dapat mengurangi likuiditas pasar. Dengan adanya tantangan dalam perkembangan sukuk, maka diperlukan peran pemerintah dalam mendorong pengembangan sukuk sebagai instrumen keuangan syariah yang strategis, yang meliputi yang pertama yaitu dengan regulasi dan kebijakan, yang mencakup penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk Negara, kemudian memberikan payung hukum yang jelas untuk penerbitan sukuk dan menciptakan kepastian hukum bagi investor dan penerbit.
Yang kedua, penerbitan sukuk negara yang meliputi membiayai proyek infrastruktur nasional, mendorong pertumbuhan pasar modal syariah, dan mendapatkan 48 penghargaan internasional terkait sukuk. Yang ketiga yaitu dengan roadmap pengembangan yang menetapkan roadmap pasar modal Indonesia dari tahun 2023 hingga 2027 yang berfokus pada akselerasi pendalaman pasar, kemudian pengembangan produk keuangan syariah, serta penguatan tata kelola pasar. Sukuk memiliki prospek yang sangat cerah. Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan sukuk. Hal ini didorong oleh populasi muslim yang besar, ekosistem keuangan syariah yang terus berkembang, dan juga dukungan dari pemerintah dalam mendorong inovasi keuangan syariah. Tren yang akan berkembang dalam industri sukuk meliputi sukuk berbasis proyek hijau, di mana mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian pemanfaatan teknologi blockchain di sini untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penerbitan sukuk. Dan yang terakhir, harmonisasi regulasi internasional, di mana agar Indonesia semakin diakui dalam ekosistem keuangan syariah global. Sukuk bukan hanya sekedar instrumen keuangan, tetapi juga kendaraan transformasi ekonomi yang berkeadilan. Sukuk juga menjembatani kebutuhan investasi dengan pembangunan nasional. Demikianlah penjelasan singkat mengenai sukuk dan dampaknya bagi pasar modal syariah. Kesimpulannya, sukuk bukan sekedar instrumen keuangan, tetapi pilar penting dalam mewujudkan perekonomian inklusif, berkelanjutan, dan etis. Dengan menghindari riba, gharar, dan maisir, sukuk menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Perkembangannya di Indonesia menunjukkan potensi signifikan, didukung oleh regulasi yang semakin kondusif dan kesadaran masyarakat akan investasi berbasis nilai-nilai Islam. Meskipun menghadapi tantangan kompleksitas, hukum, dan keterbatasan produk, sukuk terus berkontribusi pada pembiayaan proyek strategis dan pembangunan nasional. Keberlanjutan sukuk bergantung pada komitmen berkelanjutan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mengembangkan sistem keuangan yang transparan dan berkeadilan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.